Bokep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sasi Karana, si Cabi dan Ceria. Pada konten sebelumnya kita udah membahas apa itu teori sastra. Pada konten kali ini kita akan masuk ke dalam isi teori sastra tersebut, yaitu membedah suatu karya sastra. Nah, kamu penasaran gak seperti apa sih cara membedah karya sastra tersebut? Yuk ikutin videoku. Karya susastra dapat dibedah berdasarkan 5 sudut pandang. Yang pertama, yaitu dengan mengaitkan karya tersebut dengan pengarangnya. Karena untuk mengetahui lebih dalam mengenai karya susastra, kita perlu tahu tentang siapa atau latar belakang dari cerita tersebut, yaitu dengan mengenal lebih dalam pengarangnya. Yang kedua yaitu berdasarkan masa diciptakan karya tersebut. Yang ketiga yaitu dengan memperhatikan karya susastra itu sendiri. Yang keempat yaitu melihat dari apresiasi pembaca, penikmat, atau masyarakat terhadap karya susastra tersebut. Dan yang terakhir yaitu menceritakan atau membicarakan mengenai 4 hal yang di atas tadi. Nah, untuk membedah sebuah karya susastra dengan mengaitkan karya tersebut dengan pengarangnya, teori ini disebut dengan struktural genetika. Dan sekarang kita akan membedah salah satu karya susastra yang berasal dari Indonesia yang cukup fenomenal dan itu belum lama diciptakan. Nah, kita akan membedah novel Mariposa. Oke, sekarang kita kupas tentang novel Mariposa yang dimulai dari penulisnya, Hidayatul Fajriah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Luluk HF. Dia adalah penulis novel yang fenomena tersebut, yaitu novel Mariposa. Kak Luluk lahir pada tanggal 14 Juni 1995. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang tuh usianya berapa ya? 95 ke 2021, 26 tahun. Pendidikan kakak Luluk ini, dia itu berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kak Luluk ini mengawali karirnya sebagai seorang penulis, yaitu dimulai dari iseng-iseng menulis di halaman Facebook, di blog pribadinya, dan di situ dia mendapatkan kesenangan tersendiri dan juga banyak peminat yang datang pada blognya dan membaca hasil tulisannya di Facebook. Nah, jadi pada tahun 2013 dia mulai aktif menulis di aplikasi Wattpad. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong apa itu aplikasi Wattpad. Dan karya dari Kak Luluk ini cukup banyak dan juga udah banyak yang terkenal seperti novel Glenn Anggara, novel L, dan Mariposa ini. Novel Mariposa ini merupakan karya Kak Luluk yang paling sukses. Kenapa? Karena novel Mariposa sudah diangkat menjadi film. Nah, filmnya itu dirilis tahun 2020 kemarin. Novel Mariposa ini tembus 100 juta views di Wattpad. Teman-teman, sebelum novel Mariposa ini ditulis pada tahun 2017 bulan Maret di Wattpad oleh Kak Luluk, sebelum itu Kak Luluk menulis novel yang berjudul L, yang mana novel L ini ceritanya cukup berat, yang bercerita mengenai kepribadian ganda. Jadi Kak Luluk pengen ada suasana yang lebih ringan, cerita yang lebih ringan, seperti cerita anak remaja. Dan pada tahun itu di Wattpad banyak banget penggemar cerita bad boy. Jadi Kak Luluk pengen menampilkan sesuatu yang berbeda gitu dari yang lainnya. Kenapa
Kenapa tidak tentang good boy, good girls? Nah, itu pemikiran Kak Lulu. Jadi dia mencoba membuat cerita tentang good boy dan good girls. Nah, ternyata itu disukai oleh banyak orang. Dan menulis novel Mariposa ini butuh waktu yang cukup lama ya. Itu dari 2017 sampai 2018. Dan awalnya Kak Lulu ini kan pengen sesuatu yang ringan ya, tapi gak seringan yang dipikirin. Novel Mariposa itu nulisnya gak ringan. Dan selanjutnya mengenai proses penulisannya, Kak Lulu itu menulis novel Mariposa bisanya yaitu di atas jam 10 malam. Kenapa? Karena inspirasi dan ide-idenya itu muncul hanya bisa di atas jam 10 malam. Ya mungkin karena jam 10 itu udah larut, kebanyakan orang udah gak ada aktivitas lagi, jadi Kak Luluk bisa tenang, damai gitu, sampai-sampai bisa dapat inspirasi di malam hari. Untung gak di sepertiga malam ya. Nah, setelah itu Kak Luluk ngelakuin promosi. Yang pertama, promosinya dilakuin melalui Wattpad, Instagram, sosial medianya, dan juga share ke teman-teman, dan juga membuat giveaway. Lalu gimana sih Mariposa ini bisa diterbitkan menjadi novel? Karena awalnya kan Kak Luluk hanya menulis di Wattpad ya. Setelah beberapa part-part, dan waktu itu pembaca Mariposa baru sekitar 400 ribuan. Nah, biasanya itu setelah 1 juta views baru ada penerbit yang menawarkan untuk diterbitkan novel tersebut. Tetapi baru 400 ribu udah ada nih penerbit yang nawarin, yaitu yang nerbitin Coconut Books. Nah, Coconut Books ya. Nah, jadi Kak Luluk itu kaget banget dong, karena baru 400 ribu views udah ditawarin. Nah, tentu Kak Luluk seneng plus bangga sih sama dirinya sendiri. Dan tentu Kak Luluk iyain aja karena ini adalah kesempatan yang besar. Setelah itu views Mariposa itu naik jadi 20 juta, 30 juta, sampai sekarang tembus 100 juta views. Dan gimana sih ceritanya novel Mariposa ini bisa diangkat menjadi sebuah film? Pada tahun 2019, waktu pertama kali film Yowis Band dirilis ya, waktu itu Kak Luluk nonton, dan setelah nonton film Yowis Band ini, Kak Luluk itu nggak sengaja ngucapin ya, dia nggak sengaja ngucapin tapi dengan penuh harapan ya, tentunya dia nggak sengaja ngucapin kapan ya novel Mariposa ini bisa diangkat jadi film gitu. Dia tuh nggak sengaja ngucap tapi tentu ada harapan. Dia itu nggak nyangka banget karena kata-kata yang nggak sengaja dia keluarin itu bisa jadi kenyataan. Oh ya, selain itu dia juga bilang dibuat film sama Star Vision atau Falcon. Nah, itu juga kesampean. Nah, novel Mariposa diangkat menjadi film oleh Star Vision dan Falcon. Setelah itu panjang banget ya proses pembuatan filmnya dari 2019 sampai 2020, yang mana film Mariposa ini rilis pada bulan Maret. Pada bulan Maret 2020, waktu itu lagi Covid ya. Dan aku juga nonton dong di bioskop. Nah, dan filmnya itu bagus banget. Proses pembuatan film Mariposa ini dari 2019 sampai 2020, dan Kak Luluk ngikutin semua prosesnya. Dia juga ikut ke lokasi syuting, gimana nge-shoot film tersebut. Ya, pada awalnya itu dia nggak dikasih tahu sama pihak film siapa pemain dari Mariposa ini. Dia cuma dikasih tahu bahwa Angga Aldi Yunanda dan Zara Adisti ikut bermain, tapi nggak dikasih tahu sebagai apa. Tapi setelah beberapa hari kemudian baru dikasih tahu Angga sama Zara ini berperan sebagai Ibal dan Aca. Oke guys, nah sekarang kita masuk ke bagian membedah karya susastra itu sendiri. Kita masuk ke cerita novel Mariposa. Nah, karena novel Mariposa ini udah diangkat menjadi sebuah film, nah aku mau
ceritain, aku mau ngebedah filmnya aja. Nah, lalu seperti apa sih cerita dari film Mariposa ini sendiri? Oke. Nah, jadi film Mariposa ini dibintangi oleh Angga Yunanda sebagai Iqbal, Zahra Adisti sebagai Acha, dan ada Dania Salsabila sebagai Amanda, sahabatnya Acha, dan Syakir Daulay sebagai Juna, Junior Robert sebagai Glenn, dan ada Abul Sungkar sebagai Rian. Nah, itu adalah peran-peran remaja di dalam film Mariposa. Selain itu ada guru, orang tua Acha dan Iqbal gitu. Dan karakter Acha itu sendiri, Acha itu orangnya lugu, pinter, cantik. Acha itu pinter kimia, Iqbal fisika, dan ada satu lagi namanya Juna yang diperan oleh Syakir Daulay, dia matematika. Nah, Juna, Iqbal, dan Acha ini mereka terpilih untuk ikut Olimpiade Sains, jadi mereka satu tim. Nah, disinilah tim Olimpiade inilah yang membuat Acha dan Iqbal menjadi dekat. Yang mana pada awalnya itu Acha selalu menjemput Iqbal. Pada scene pertama Acha yang lucu itu, Acha minta nomor Iqbal. Nah, dan Acha selalu gangguin Iqbal sampai Iqbal itu marah. Dan ada satu adegan di perpustakaan, dan adegan itu keren sih, buat aku keren. Dan sampai suatu saat Acha itu ngomong gini, Acha bisa nggak ya jadi air yang nembus batu sama sekali nggak mau ditetesin. Nah, kenapa Acha ngomong kayak gitu? Karena dia udah mulai mengeluh ya, dia ngeluh sama Amanda, sahabatnya sendiri. Kenapa gitu, apa salahnya, kenapa Iqbal belum juga suka sama dia. Nah, di situ Amanda nyaranin untuk melakukan misi 7 hari, yaitu cuek kepada Iqbal selama 7 hari. Nah, di situ Acha cuma bisa sampai 5 hari. Kenapa? Acha ngerasa pas udah 5 hari itu si Iqbal ini udah mulai perhatian sama dia, karena Iqbal udah nganterin dia pulang. Dan pas latihan Olimpiade, Iqbal juga nggak perhatian sama dia. Setelah Iqbal tadi mau nganterin Acha pulang, Acha tuh udah bahagia banget dong ya, karena dia ngerasa Iqbal tuh udah mulai suka sama dia, Iqbal udah mau deket sama dia. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Iqbal marah ke Acha karena ayah Iqbal ngirain Iqbal pacaran sama Acha sampai gak fokus belajar, sampai Iqbal itu gak rajin belajar lagi gitu. Dan waktu Iqbal marah itu omongannya kasar banget sampai hatinya Acha itu sakit. Dan di situ Acha udah nyerah sama harapan dia. Acha berusaha banget untuk ngilangin harapan dia ke Iqbal. Nah, sebelum Iqbal nganterin Acha pulang ya, Acha tuh satu dialog yang emang gambarin bahwa Iqbal itu adalah kupu-kupu. Mariposa itu kan kupu-kupu ya. Nah, satu dialog yang gambarin banget Iqbal itu adalah kupu-kupu. Kata Acha kayak gini, Iqbal itu seperti kupu-kupu, terkejar tapi gak tergapai. Nah, itu kata Acha. Tapi guys, walaupun mereka sedang merahan karena mereka dipertemukan dalam satu tim Olimpiade Sains, jadi mereka itu bisa deket terus. Mereka kan belajar bareng, latihan, selalu ngumpul, pulang lama. Nah, di situ kelihatan banget Iqbal perhatian sama Acha. Kenapa ya? Dan itu ngena banget pas Acha udah mulai kehilangan harapan sama Iqbal, tapi Iqbal malah perhatian sama Acha. Wah, itu nyesek banget gak sih? Oke. Dan selanjutnya tiba pada saat hari Olimpiade. Nah, di situ pas hari Olimpiade, Acha kondisinya melemah. Saat itu Acha mimisan, dan itu membuat Iqbal jadi nggak konsentrasi. Ini kelihatan banget kalau Iqbal tuh suka sama Acha gitu, tapi dia gengsinya tinggi banget loh. Itu sampai Iqbal itu nggak konsen ngerjain punya dia.
Acha berhasil masuk 10 besar. Tapi pas pengumuman itu Acha down, Acha jatuh sakit dan masuk rumah sakit. Jadi teman-teman, Iqbal itu sebenarnya nggak suka sama Sen. Ayahnya yang paksa sehingga Iqbal tuh kelihatan banget terpaksanya, dan ayahnya itu nuntut banget kalau Iqbal harus sempurna dalam Sen. Dan di tim Olimpiade ini, Iqbal sadar kalau tim mereka itu bisa menang bukan karena Iqbal, tapi ayahnya ngotot bisa menang karena Iqbal. Padahal Iqbal tahu sendiri dia itu masih kurang. Kalau enggak karena Acha yang bantuin dia waktu itu, mereka nggak akan menang. Jadi di situ Iqbal sadar banget mereka menang karena tim mereka. Nah, sampai suatu saat Iqbal itu ngeberaniin diri buat bilangin sama ayahnya kalau dia itu nggak suka Sen. Nah, untung aja karena ada orang yang dihormati oleh ayahnya waktu itu, jadi ayahnya ini dikasih nasihat dan dia sadar, dan dia menanyai apa yang disukai oleh Iqbal sebenarnya gitu. Dan setelah itu, pas di hari ulang tahun Acha yang ke-17 tahun, Iqbal datang dan nembak Acha. Ini nih momennya. Nah, di sisi lain, dengan karakter ayah Iqbal yang mengekang, suka mengatur, gak ada sayangnya sama anaknya, nah itu timbal balik banget sama orang tua Acha. Ibu Acha yang modern banget, care sama Acha, itu ibunya tuh kekinian banget gitu. Acha selalu curhat sama nyokapnya. Nah, jadi pandangan aku tentang film ini bagus banget sih. Kenapa? Karena dia itu menceritakan tentang gimana remaja dan juga tentang orang tua dalam mendidik anaknya. Ya. Nah, yang pertama itu mengenai perempuan. Ya nggak apa-apa kalau perempuan pengen maju duluan, kan di situ terbukti nih karena si Acha yang maju duluan. Nah, jadi mereka bisa nyatu. Kalau Acha nggak pernah maju, kalau cuma nungguin, mereka nggak akan tahu, mereka nggak mungkin bisa nyatu kayak gitu. Kalau nungguin Iqbalnya sadar ya itu lama banget ya, mustahil sih sebenarnya, bisa aja gitu. Nah, yang kedua, kegigihan mereka dalam memenangkan Olimpiade Sains, gimana kerja timnya mereka, dan juga dari Juna sendiri itu dia rela berkorban, dia ikhlas, dia nggak ngerasa iri atau dengki karena Acha lebih memilih Iqbal, mereka bisa tetap temenan gitu. Dan juga tentang persahabatan Acha sama Amanda, itu keren sih. Dan selanjutnya gimana dari sisi ayahnya Iqbal mendidik Iqbal, dan di situ bisa dilihat membuat anaknya jadi seperti ini, membuat Iqbal itu jadi terkekang, nggak bebas untuk menentukan pilihannya. Nah, di situ bisa menjadi pelajaran bagi orang tua. Nah, orang tua bisa mencontohin seperti ibunya Acha. Nih, ibunya Acha membuat Acha itu jadi terbuka, selalu bahagia gitu. Itu sih pandangan aku terhadap film ini, dan film ini menghibur banget, sumpah layak banget tonton, keren. Kalau look itu keren banget deh, karena Mariposa ini dia itu tulis karena iseng sebenarnya. Dia tuh pengen nulis cerita yang ringan-ringan setelah dia nulis cerita yang berat, yaitu novel L. Nah, dan semuanya tuh kesampaian. Dari nulis iseng dari nulis iseng di Wattpad, jadi terbitkan jadi novel, terus diangkat jadi filmnya booming, laku di mana-mana, ya ampun. Dan buat kalian yang belum nonton tentang kisah Mariposa ini, yuk segera tonton.